Saudara, saat ini saya berada di panggung utama untuk pelaksanaan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang akan diselenggarakan pada 10 Agustus 2025 di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Saat ini terlihat bahwa segala persiapan di H-1 sudah dilakukan. Sebenarnya persiapan ini sudah berbulan-bulan dan juga latihan sudah berminggu-minggu. Lalu seperti apa persiapannya di tanggal 10 Agustus nanti? Sudah bersama dengan saya saat ini Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Oke, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, gimana nih? Sehat? Sekarang udah sumringah juga melihat sejauh ini pelaksanaannya besok di tanggal 10 seperti apa Pak? Ya, jadi kita sudah melakukan persiapan dalam upacara operasional dan kehormatan militer ini ya. Sejak sebulan lalu pasukan sudah mulai berlatih, baik latihan kader maupun dengan mengikuti pasukannya sendiri ya. Bahwa nanti besok pada tanggal 10 Agustus hari Minggu, upacara itu sendiri akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tentunya ada 27.834 prajurit yang terlibat dalam upacara itu sendiri. Dan ada 154 alutsista yang digelar. Jadi dalam pelaksanaan upacara di belakang itu ada backgroundnya adalah alutsista, alat utama sistem kesenjataan dan terdiri dari kendaraan taktis kita gitu ya. Dan kemudian juga ada alat utama sistem kesenjataan yang digunakan sebagai dalam demo ketangkasan. Nah, jadi setelah pelaksanaan upacara akan ada demonstrasi ketangkasan prajurit TNI yang melibatkan 124 alutsista TNI gitu ya. Terdiri dari 34 alutsista dari TNI Angkatan Darat, kemudian 24 alutsista dari TNI AL dan 66 alutsista dari TNI Angkatan Udara. Dan pada upacara besok juga akan diberikan kenaikan tanda pangkat kehormatan kepada perwira prajurit TNI yang berprestasi dan berdedikasi tinggi terhadap satuan TNI maupun kepada bangsa dan negara. Dan juga termasuk ada penghargaan bintang sakti ya, kepada prajurit TNI yang memang berdedikasi penuh, berintegritas tinggi kepada TNI maupun pengorbanan kepada bangsa dan negara. Serta besok juga akan ada pelantikan wakil Panglima TNI ya. Dan setelah itu nanti Panglima TNI Bapak Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit TNI tingkat komandan batalion ke atas yang ikut hadir dalam acara kegiatan ini gitu ya. Besok kan tampaknya ada banyak pengukuhan dan juga pelantikan begitu ya Pak Kristomei. Sebenarnya memaknai ini tuh seperti apa sih Pak terkait dengan restrukturisasi dari TNI itu sendiri? Ya, jadi kita mempedomani Perpres yang baru. Sebelumnya kan Perpres 66 tahun 2019, kemudian sudah dikeluarkan Perpres yang baru, Perpres nomor 84 tahun 2025. Nah, dari Perpres itulah kita memvalidasi organisasi-organisasi tadi ya. Dari sisi Angkatan Darat sendiri ada 6 kodam baru. Ya, Kodam 19 Tuanku Tambusai yang wilayahnya meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian ada Kodam 20 yaitu Sumatera Barat Tuanku Imam Bonjol, Sumatera Barat dan Jambi. Kemudian Kodam 21 itu meliputi Provinsi Lampung dan Bengkulu. Kemudian Kodam Kodam Tambun Bungai, Kodam 22 di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kodam 23 Palakawira di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kodam 24 Mandala Trikora di Provinsi Papua Selatan. Ya. Kemudian ada juga 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan 100 Batalion Infanteri Teritorial yang akan diselenggarakan besok. Nah, dari sisi Angkatan Laut itu ada 14 Kodairal dan 5 Batalion Infanteri Marinir. Kemudian ada dari sisi Angkatan Udara ada Kohadunas, Korpasgat, Korps AU, Kodau 1, 2, 3, 2 Batalion Parako, 2 Batalion Arhanud Pasgat, dan Denmata 3 Pasgat. Yang menjadi perhatian adalah besok juga ada peningkatan status Danjen Kopassus menjadi Panglima Kopassus, jadi pangkat bintang 3. Kemudian Dan Kormar menjadi Pangkormar, Panglima Kormar Korps Marinir berpangkat bintang 3, dan Korps Pasgat menjadi Pangkor Pasgat juga berbintang 3 gitu ya. Nah, ini menarik Pak. Tadi kan Bapak nyinggung soal penambahan kodam, otomatis ada pangdam baru. Nah, kita mengucapkan selamat juga untuk Bapak sekalian ya Pak ya Pak Kristomei. Karena kan menurut dari surat keputusan Panglima TNI Bapak kan untuk menjaga di Kodam 21 untuk wilayah Lampung dan juga Bengkulu. Nah, kalau dari Bapak sendiri gimana memaknai amanah ini Pak? Ya, yang namanya amanah sebagai prajurit TNI kami harus siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara, diberikan pimpinan kepada kami. Ya. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan, itu sumpah prajurit yang ketiga. Nah, tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin prajurit, itu sumpah prajurit yang kedua. Kami sudah bersumpah untuk itu, ya kami siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mencapai apa yang diinginkan, apa yang diharapkan sesuai dengan tugas pokok kami sebagai prajurit TNI. Gitu ya. Oke, nanti kodamnya ada di mana Pak bermarkasnya? Ya, rencana di Bandar Lampung ya. Di Lampung. Ya, kami juga sudah mendengar bahwa
pemerintah Provinsi Lampung sudah menyiapkan lahan seluas 16 hektar di daerah Kota Baru, Lampung. Kalau untuk penambahan kodam-kodam ini kan ada 6 kodam baru. Sebenarnya kenapa kemudian ditambah kodam-kodam ini sih Pak? Emang sejauh ini seperti apa evaluasi kodam-kodam sebelumnya? Ya, jadi pembentukan kodam baru ini sebenarnya lebih berdasarkan kepada untuk kemudahan komando dan pengendalian, gitu ya. Sebelumnya misalnya kodam 1 Bukit Barisan dia membawahi 4 provinsi, di mana ada Sumatera Utara, itu Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Rentang komando yang terlalu jauh, kemudian juga sistem pengawasan yang terlalu luas kan tidak efektif, gitu ya. Apalagi diharapkan dengan sistem pertahanan rakyat semesta, dan kita juga sedang mempercepat proses untuk swasembada pangan, tugas-tugas lainnya yang diberikan kepada negara, kepada prajurit TNI, sehingga perlu adanya komando dan pengendalian yang lebih mudah, lebih singkat dan lebih cepat, gitu ya. Sehingga perlu adanya penambahan kodam. Penambahan kodam tidak menambah jumlah prajurit, hanya merelokasi komando dan pengendaliannya, gitu ya. Jadi seperti misalnya kodam 1 Bukit Barisan, dulu Riau dan Kepri itu di bawah kodam 1 Bukit Barisan. Dengan tambahan kodam baru, kodam 19 Tuanku Tampusai, Riau dan Kepri berada di bawah kodam 19 sendiri. Jadi tidak lagi kepada kodam 1. Masa Danrem Pekanbaru harus ke Medan dulu melaporkan kepada panglimanya. Nah, kemudian panglimanya juga untuk keliling ke provinsi-provinsi terlalu jauh. Saya untuk mempercepat itu, memudahkan, membantu pengawasan dan pengendalian prajurit sehingga bisa tugas pokok itu tercapai dengan baik. Tentunya pimpinan TNI, para pejabat negara sudah memikirkan bagaimana agar prajurit-prajurit TNI itu bisa bekerja secara efektif, mencapai apa yang diinginkan sesuai tugas pokoknya, itu dengan rantai komando yang singkat dan proses pengawasan dan pengendalian yang cukup efektif, gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Kapus atas jawabannya. Selamat sekali lagi. Kita lihat bagaimana pelaksanaannya besok yang cukup meriah tentunya. Dan kami mohon doanya kepada masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat, mohon doa restunya agar besok pelaksanaan upacara bisa berjalan lancar, aman, tertib sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan kami juga mohon maaf kepada masyarakat di wilayah Batu Jajar dan sekitarnya apabila beberapa hari ini atau beberapa minggu ini terganggu aktivitasnya oleh karenanya lalu lintas yang begitu padat. Demikian, Pak. Masyarakat bisa nonton ya Pak? Bisa, harus dong. Masyarakat. Inilah bentuk pertanggungjawaban TNI kepada masyarakatnya bahwa kami berlatih sesuai dengan tugas pokok kami untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini dan menjaga seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, gitu ya. Oke, mantap sekali. Terima kasih Bapak sekali lagi. Selamat bertugas Bapak. Thank you Bapak. Itu tadi penjelasan dari Kapus Pen TNI Maijen Kristomai Sianturi. Kita lihat bagaimana pelaksanaan gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di 10 Agustus 2025. Saya Nanda Aprilia dan juru kamera Riki Sultana melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.